Oke, Bapak, dua orang itu penting sekali, bukan dua malaikat. Karena kalau di Indonesia ini selalu mereka ajarkan dua orang ini adalah dua malaikat. Nah, yang betul itu adalah dua orang. Dari yang tidak mengerti ada dua orang di surga. Itu betul, ada dua orang di surga. Henok sama Elia, betul? Jadi itu Henok sama Elia. Artinya ini juga bukti lain yang akan bersaksi atau datang kembali adalah Henok dan Elia. Karena kalau ini adalah Musa dan Elia tidak mungkin. Ya, jadi ada dua orang di surga masih ada berada, masih bersama-sama Tuhan sampai sekarang. Itu adalah dua saksi Tuhan. Mereka bersaksi waktu Yesus datang untuk pertama kali dan mereka akan bersaksi sekali lagi waktu Yesus datang kembali. Dan juga make sense kalau itu Musa dan Elia, ingat kata ini, kalau itu Musa dan Elia artinya Tuhan tidak adil. Kenapa? Musa mengalami kematian. Bukan, karena Musa dan Elia dua-duanya Yahudi. Tuhan Yesus datang untuk segala bangsa. Dari ayat ini Yesus datang untuk segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Kalau kamu katakan Musa dan Elia, kamu mirip sekali sama orang-orang Nazaret yang marah sama Kristus waktu dia sebut wanita atau janda Sarfat atau orang namanya dari sini. Kamu bukan Yahudi. Jangan tahu ibu bilang, oh keturunan saya. Kamu jangan main sama saya. Kamu orang Indonesia. Kamu orang asing. Jadi yang namanya dalam firman Tuhan sebagai bangsa Gentiles. Bangsa Gentiles. Ingat pertama kali bangsa Gentiles dibaptis seperti kamu, namanya Cornelius. Kenapa firman Tuhan fokus tentang seorang namanya Cornelius? Karena semua yang dibaptis sebelum Cornelius adalah Yahudi. Baru sekarang agama Kristen terbuka, gereja terbuka, menerima bukan hanya orang Yahudi, tapi Yahudi dan Gentiles. Cornelius adalah Romawi, jadi dia dibaptis walaupun dia belum disunat. Ini maksudnya, jadi bangsa Gentiles itu bangsa yang disunat. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak Ibu, kamu pikir Yesus datang untuk bangsa Yahudi? Bukan. Berapa mukjizat ada untuk luar agama Yahudi? Wanita dari Kanaan, siapa lagi? Bangsa Samaria suku, masih ingat suku orang Kusta? Ya, so jadi itu bangsa Samaria. Orang gila yang di Gadara, bagaimana aku tahu dia bukan Yahudi? Karena ada babi. Tidak mungkin dia Yahudi atau tidak mungkin Gadara itu Yahudi. Karena di Gadara ada bangsa Gentiles Romawi tinggal. Siapa lagi Bapak? Kamu tahu waktu Yesus beri makanan depan 4.000 orang, bukan 5.000, bukan gereja Tabga yang tadi. Daerah Dalmanuta sebelah timur Danau Galilea. Di daerah Dalmanuta 4.000 orang Gentiles, bukan Yahudi. Karena daerah sebelah timur dengan Danau Galilea itu semua buat bangsa Gentiles. Jadi dia beri makanan kepada mereka yang bukan Yahudi. Yesus datang untuk segala bangsa. Jadi kenapa ini penting? Kalau Musa dan Elia adalah dua saksi Tuhan, artinya bersaksi hanya bangsa Yahudi. Tapi kenapa saya fokus tentang Henok? Saya sebagai orang Israel yang bersaksi depan saya adalah Elia. Karena saya keturunan Israel. Tapi kamu keturunan Gentiles. Siapa bersaksi depan kamu? Henok, karena Henok bukan Yahudi. Jangan lupa, Henok sebelum Abraham. Masih ada belum ada hukum. So jadi orang bisa menikah dengan kakaknya, dengan adiknya, seperti selama mereka bagaimana Lot bisa menikah dengan anaknya, karena masih belum ada hukum. Bagaimana Adam dan Hawa anaknya juga menikah bersama, itu waktunya masih boleh. Karena belum ada hukum dari Tuhan. Jadi hukum dari Tuhan disebut sebagai agama Yahudi. Kapan mulai? Dengan Abraham. Jadi semua yang sebelum Abraham namanya Gentiles, bukan Yahudi. Belum ada sunat. Jadi Henok belum disunat. Jangan kaget. Karena dia bukan Yahudi. Jadi ini luar biasa mengerti. Karena kalau Henok sama Elia lihat seluruh dunia bisa berkumpul bersama, bisa bersaksi bersama. So jadi kalau itu Musa artinya Tuhan tidak ada. Ini maksud saya. Yang ketiga yang penting sekali di sini Bapak Ibu.
Setiap tempat ada rahasia. Di sini ada rahasia besar. Ingat tahun 1990, 34 tahun yang lalu. Tempat yang ada mobil kita tadi, jalan retak, renovasi, Jadi mereka datang cek, mereka sudah hitung jalan retak terus kena batu yang itu tidak kuat lagi. Bapak jangan lupa kalau kamu dalam bahasa Indonesia itu kurang jelas, karena dalam bahasa Indonesia ada gunung, ada bukit, betul? Hill dan mountain. Dalam bahasa Inggris ada mount dan ada mountain. Apa bedanya antara mount dan mountain dalam bahasa Inggris? Kalau mount itu seperti HP saya, bukan satu puncak seperti Gunung Tabor. Itu adalah ini. Di mana bis kita bisa datang di sini? Karena ini Mount of Olives. Jadi bis kita bisa datang, jadi Mount of Olives atasnya adalah ini, seperti HP saya. Datar. Kemudian mereka sudah lihat di tangga ini atau di luar, Bukit Zaitun mulai turun. Setiap tahun turun sedikit. Sampai tahun 1997 pada bangunan 3 lantai hancur sendiri. Jadi Bukit Zaitun hari ini mulai turun. National Geographic ada dokumenter tentang Yerusalem. Katanya, ya ini biasa. Bukit Zaitun tidak kuat lagi, jadi pasti ada gempa bumi. Jadi sekarang kami menunggu gempa bumi besar. Jadi banyak orang bisa menunggu gempa bumi atau berarti ada gempa bumi yang akan terjadi dari Bukit Zaitun sampai Bukit Muria, dan kemungkinan besar boleh katakan menurut National Geographic kalau gempa bumi terjadi, Bukit Zaitun akan terbelah di luar. Kenapa ini penting? Apa yang membuat saya cerita dengan gempa bumi sekarang ini? Ayat yang kali luar biasa. Hai orang Galilea, kenapa kamu melihat kembali Yesus yang terlihat di surga akan datang kembali dengan cara yang sama? Artinya di sini dua cerita, bukan satu. Yang pertama Yesus terlihat di surga, yang kedua dia datang kembali. Kenapa tempat ini yang punya saudara kami Islam? Karena Islam percaya kepada Isa Masih, dan Isa Masih juga terlihat di surga, dan Isa Masih akan datang kembali. Jadi Bapak ini biasa ada gereja hancur didirikan kembali sebagai gereja seperti Kana, Kapernaum yang lain. Tapi di sini tetap ada masjid sampai sekarang. Dari abad ke-12 tempat dirubah menjadi masjid zaman Salahuddin. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Isa Masih. Artinya Islam menunggu Isa Masih untuk datang kembali dari sini. Jadi ini tempat yang sangat profetik karena Yesus sangat ke surga dan dia datang. Kita menunggu Yesus datang dari sini. Bapak Ibu, menurut kamu kenapa Yerusalem mulai turun? Ada yang tahu kenapa? Posisinya, geografi. Di sini, kenapa di sini bukan di tempat lain? Oh, Bukit Zaitun. Karena Tuhan Yesus akan datang. Siapa yang masih kurang percaya kepada firman Tuhan antara kamu? Saya tahu kamu pasti Kristen gereja, tapi selalu sebagai manusia dalam hati kita selalu bingung sedikit, tapi kita mau sih. Saya pasti ada banyak pertanyaan yang mungkin menurut saya tetap ini tidak masuk akal, bagaimana, tapi saya takut maju bertanya, betul? Ini alasan kenapa kita masuk Islam, kita ikut juga. Tetap iman kamu harus bertambah. Saya tahu kamu punya iman, tapi acara Israel ini baru untuk bertambah iman. Kenapa? Karena kita mau lihat bagaimana Bible is alive. Bapak Ibu, National Geographic yang sekular yang katakan pasti ada gempa bumi, ini ayat yang saya share. Cuma saya share satu ayat sama kamu di kitab Zakaria 14 ayat 4. Dengar ayat ini Bapak. Ingat atau kasih ingat saya, Bukit Zaitun mulai turun kapan? Tahun berapa? 1990, 34 tahun yang lalu.
Zakaria katakan begini, pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit zaitun yang terletak di depan rusun di sebelah timur. Bukit zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, sehingga dari bukit itu akan bergeser ke utara dan tinggal lagi ke selatan. Jadi itu bukan lembah bumi, itu His power. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, kakinya berjajar di bukit zaitun. Dia punya otoritas untuk membuka bukit zaitun menjadi dua, utara dan selatan. Kenapa harus begitu? Karena antikristus bisa melakukan seluruh mukjizat Kristus sampai dia mirip sekali sama Kristus, sampai dia masuk bait suci, menggoda kamu dan minta maaf kamu sendiri yang datang mau ikut acara sokot. Saya takut waktu antikristus masuk juga kamu akan bingung seperti Yahudi, seperti Islam yang menunggu Al-Mahdi. Jadi jangan lekas bingung, jangan lihat mukjizat, jangan lihat power. Semua mukjizat dan power adalah power yang di dunia ini. Karena ada dua mukjizat yang antikristus tidak boleh dan tidak bisa melakukan. Hanya dua. Satu, seorang bangkit pada hari yang keempat. Tidak saya menjelaskan tentang Lazarus. Yang kedua, bukit zaitun terbelah. By the way, satu orang tahun yang lalu, sebelum perang Oktober, tanggal 14 September, dia naik ke bukit zaitun. Dia janji dia akan membuka bukit zaitun menjadi dua. Tidak terjadi. Pulang kembali ke Amerika Yahudi. Karena dia katakan dia adalah Mesias. Itu sangat penting. Kalau kamu belum melihat bukit zaitun terbelah dua, artinya di depan kamu adalah Mesias palsu. Itu sangat penting. Dan kenapa mulanya sekarang? Karena itu waktunya. Berapa nubuatan saya share sama kamu kemarin tentang Harmagedon, tentang nubuatan juga Ben Samuel, saya sebut juga tentang naga merah yang di atas Harmagedon, saya juga sebut tentang air yang jadi merah, saya sebut juga tentang ISIS. Betul? Masih ingat semua? Dan hari ini kita belajar bukit zaitun mulai turun. Kenapa? Itu seperti alarm. Bagaimana kalau kamu bangun jam 5.30 kamu harus pakai alarm? Itu alarm buat kita. Hei, jangan bodoh, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Karena Tuhan Yesus mau datang kembali. Hampir mau, dia adalah yang paling itu. Dan waktu dia datang kembali, dia akan membuka bukit zaitun. Sekarang bukit zaitun bersaksi tentang Kristus yang hampir mau datang kembali. Kapan? Sekali lagi kita tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu, tapi waktunya sangat atau sudah dekat. Ini baru yang maksudnya. So jadi ini tempatnya. Jadi waktu Yesus terangkat ke surga, ya itu tidak ada ukuran sama kakinya Yesus. Karena ini batu umum. Karena banyak yang katakan ini kaki Yesus ini. Ini yang penting, ini batu ini, bukan kaki ini. Jadi batu ini adalah batu suci. Dari batu ini atau ini titik terakhir di dunia sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tempat asli 100%. Amin. Ya lah, ibu pimpin doa. Maju bu sini. Maju bu. Ini hari Minggu. Dia jadi imam hari Minggu. Ya, bukan. Terima kasih Bapa, Kau tuntun kami di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Bapa. Bahkan kami boleh melihat ya Tuhan, bahkan kami boleh melihat kejadian ya Tuhan, sebagai alarm bagi kami ya Tuhan, Engkau mau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu.
Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau datang kembali untuk kedua kalinya Tuhan. Pasti Tuhan kami ada bersama Engkau Tuhan. Bukan kami aja Tuhan, tapi sekeluarga kami Tuhan. Karena kami percaya satu orang diselamatkan, seluruh keluarga kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga tempat ini Tuhan memohon kepada Tuhan untuk memberkati Israel ya Tuhan. Engkau memberikan kedamaian Tuhan di Israel ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.